Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Mas Endin dan Mas Fadil. Baik, untuk pertemuan yang pertama, kali ini saya akan membahas tentang information gathering ya, atau tahap pertama dalam melakukan pentest. Dan di sini saya menggunakan virtual mesin, dan virtual mesin tersebut sudah saya install eh, file HVWA ya, hvwa.ova. Nah, baik. Jadi yang pertama, karena saya sudah cukup tahu ya, atau sudah cukup untuk melakukan information gathering, karena targetnya juga bukan real target, karena target yang akan kita lakukan penetration testing adalah sebuah eh, virtual machine yang rentan ya, atau vulnerable. Nah, di sini saya akan coba eh, melakukan scanning dengan bertahap. Nah, yang pertama kita akan melakukan if config ya, untuk mencari IP address dari Kali Linux ya, atau jaringan saya. Nah, di sini kita bisa pakai if config. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama ada ETH0 dan LO. Nah, kita pakai yang ini ya, 192.168.1.10. Ini merupakan sebuah address laptop kita ya, atau kali Linux kita. Dan selanjutnya kita akan melakukan network scanning menggunakan Nmap. Nah, Nmap merupakan tools untuk melakukan scanning jaringan, dan Nmap itu juga kepanjangan dari network mapper atau pemetaan jaringan. Di sini saya akan coba menggunakan fungsi Nmap min sv untuk mendeteksi service version. Nah, lalu masukin alamat IP address kita 192.168.1.0 per 24. Nah, 0 per 24 ini merupakan sebuah cara untuk melakukan pemindaian port ya, yang terbuka. Mungkin kalau misalnya saya salah, nanti bisa dikoreksi sama Mas Endin sama Mas Fadil. Nah, setelah parameter Nmap min sv ini digunakan, atau kita sudah tuliskan, kita enter aja nih. Nah, kita akan tunggu beberapa saat, akan biarkan Nmap ini menjalankan fungsinya ya, menjalankan pemetaan jaringan. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox untuk di Kali Linux, dan HVWA-nya juga tentu di VirtualBox ya. Makanya ini rada lama karena RAM saya juga 8 GB. Jadi rada rada berat. Nah, kita tunggu aja sebentar. Hmm. Nah, jika terlalu lama, kita juga bisa pakai new tab. Siapa tahu ini bisa lebih kencang. Hmm, kita akan uji nih lebih cepat yang mana nih. Sepertinya ini sama-sama lama ya. Kita tunggu sebentar. Nah, sebenarnya saya sudah melakukan proses scanning dengan menggunakan Nmap.
sebelum saya buat video ini agar pada saat praktek tidak tergesa-gesa. Nah, cuma kalau semisal praktek tapi udah dilakukan scanning sebelumnya, itu feel-nya kurang dapet ya, makanya saya akan coba live nih. Tapi konsekuensinya itu nunggunya lama. Oke, kita tunggu sebentar, beberapa saat. Jadi nggak tahu ini karena jaringan saya atau laptopnya ini nih nggak kuat nih. Nmap, nmap. Nah, sebenarnya kalau semisal kita pakai eh, laptop yang RAM-nya kecil dan pakai VirtualBox itu rada susah karena dia kebagi ya RAM-nya. Oke, di sini sudah berhasil dimuat atau berhasil hmm, keluar hasilnya ya dari proses nmap min sv ini. Nah, di sini kita bisa mendeteksi bahwa ada beberapa IP address. Nah, ini contoh ada 192.168.1.1. Nah, ini biasanya merupakan IP address dari WiFi saya ya, atau router. Nah, nih. Nah, untuk melihatnya kita bisa ini di copy terus masuk ke browser nih. Lalu sebentar saya close dulu. Nah, di sini masukin http titik dua slash slash terus masukin IP address yang sudah ditemukan tadi. Nah, paste per. Nah, jadi port 80 dari IP address ini dia merupakan sebuah tampilan halaman web untuk melakukan login di router ya. Nah, berarti bukan ini karena target kita merupakan HVWA tadi ya. Nah, terus kita juga bisa deteksi dari sini. Nah, ada beberapa port yang terbuka dan status sama servisnya. Nah, di sini ada port 80. Port 80 ini merupakan sebuah website. Di sini statusnya open, berarti terbuka. Kita bisa coba masuk. Terus ada servis yang diberikan. Servisnya itu HTTP. Terus ada 139 nih, dia statusnya open dan lain-lain ya. Ada TPCWRT, SSL. Terus kita pada pertemuan kali ini adalah melakukan sebuah penetrasi kepada HVWA. Maka kita hanya perlu mencari HVWA itu letaknya ada di mana. Nah, di sini ada IP address 192.1.2 terus 13, tapi dia tidak apa, tidak ada output atau hasil yang ditampilkan seperti port, service, dan statusnya ya. Nah, di sini ditemukan, tapi sepertinya ini bukan lab AVWA karena tidak ada port 80 yang terbuka. Nah, kenapa kok bisa tahu? Karena
HVWA itu merupakan web vulnerable website ya, atau website yang sengaja dibuat rentan untuk melakukan pelatihan pengujian penetration testing. Nah, di sini ada 192, 108, 1.8. Nah, terus udah berakhir nih, udah nggak ada lagi. Nah, kita bisa cari tahu apakah 1.8 ini merupakan sebuah HWA. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih di versinya apa. Ini udah open SSH, berarti ini SSH-nya terbuka ya. Terus dia pakai Ubuntu, dia pakai Linux, Ubuntu. Nah, di sini juga ada port 80 yang kebuka. Port 80 ini merupakan sebuah website. Nah, untuk mengeceknya kita bisa masukin HTTP terus IP address dari ini ya, dari IP yang kita temuin. Kita copy selection terus masuk ke browser, kita tulisin HTTP dulu, http:// slash slash tadi IP-nya 192.168.1.8. Kita enter aja nih, apakah benar bahwa ini merupakan sebuah web AVWA. Nah, jadi benar ya. Jadi 1.8 ini merupakan sebuah alamat IP address. Nah, yang di dalamnya ada webnya. Di sini ada keterangan HVWA, Hacker Room Indonesia Vulnerable Web Application. Nah, selanjutnya kita bisa menganalisa nih di website. Dia apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Nah, di sini ada apa ya? Search page ya. Nah, di sini biasanya dia ada kerentanan cross-site scripting atau XSS. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan tools di research. Nah, tool di research itu untuk melakukan sebuah scanning directory yang terbuka di sebuah website. Nah, biasanya ada beberapa website yang direktorinya terbuka dan bisa diakses oleh orang yang tidak mempunyai hak akses. Jadi kita bisa langsung aja nih panggil fungsinya di search, lalu kita uh, strip O. Nah, strip O atau min O ini dia bertujuan untuk memasukkan atau mengaktifkan fungsi URL. Jadi kita tinggal menuliskan URL-nya aja nih, alamat URL. Contoh seperti http://192.168.1.8. Nah, kita pastikan lagi apakah URL-nya benar. Jika benar, langsung enter aja untuk menjalankan fungsinya. Nah, di sini dia tampilannya seperti ini ya. Di sini ada di search, terus ada extension PHP, ASPX, JSP, HTML, dan JS. Nah, dia mempunyai metode get dan targetnya 25. Terus dia ada word listnya size-nya atau ukurannya ada berapa nih, banyak banget nih, 11.000 ya. Nah, setelah itu di bawahnya di sini ada keterangan target. Nah, targetnya benar ya, apa yang kita masukin. Jadi nggak mungkin berubah nih. Target ini nggak mungkin beda sama yang ini. Karena ini hasil dari target ini, hasil dari kita masukin
URL tadi. Nah, di sini dia setelah memulai dia menemukan beberapa directory. Di sini ada jam, jam dia melakukan scanning, terus ada error code nih 403, ada data yang ditemuin ada 276 byte. Nah, ini merupakan sebuah directory yang ditemukan. Kita tunggu selesai. Tapi kelihatannya terlalu lama ya kalau kita tunggu sampai selesai. Kita coba langsung bahas satu-satu aja. Di sini dia nggak ada directory yang terbuka ya. Nah, tapi di bawahnya di admin ini dia mempunyai sebuah directory yang sepertinya bisa kita buka. Nah, lalu ada tanda tanya file sama dengan patch.php. Nah, ini biasanya merupakan kerentanan sebuah file inclusion ya. Nah, nanti kita bisa eksploitasi lebih dalam. Nah, di sini juga sama nih. Admin index.php dia ada file inclusion. Terus di directory asset dia ada keterangan seperti ini ya. Ini bisa kita masuki atau bisa kita buka. Nah, terus ini sangat krusial nih ada DB. Nah, DB ini dia biasanya sebuah database atau file koneksi. File koneksi ke PHP untuk menghubungkan proses. Ini juga ada JavaScript sama mail. Nah, kita akan coba buka yang admin nih. Nah, caranya gimana? Caranya kita lakukan klik kanan di sini di URL-nya. Kita kursornya ditaruh di URL, lalu klik kanan, open link. Nah, dari URL admin/login.php ini sudah terlihat bahwa kita berhasil masuk ke dalam login.php ya. Nah, kita berhasil masuk ke dalam halaman login VWA ini menggunakan IP address /admin. Dan ternyata ini adalah sebuah halaman login. Lalu kita cek yang aset nih. Caranya sama. Kursornya kita arahin ke sini terus open link. Nah, jadi directory aset ini dia menyimpan beberapa sebuah directory seperti CSS. Nah, CSS ini merupakan CSS ini biasanya sebuah kode untuk untuk membuat tampilan website agar menarik ya. Nah, terus ada image. Nah, kita bisa masuk ke image dan bisa melihat gambar apa yang ada di dalam website tersebut. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada image super eye. Nah, ini ada hacker ya, ada hacker lagi memata-matai sesuatu. Nah, lalu kita juga bisa buka yang bawahnya nih. Tadi kan PNG ya, PNG formatnya. Di sini yang bawahnya tuh JPEG atau JPG. Yang dia merupakan apa nih, gambar apa nih? Ultraman ya? Ultraman. Kita balik. Nah, di sini ada yang aneh. Nah, kenapa aneh? Karena dia di sini memiliki multiple extension atau ada dua extension. Yang pertama ada .png
sama .php. Nah, ini mencurigakan. Biasanya kalau file-file seperti ini, dia merupakan sebuah malware yang disusupkan ke dalam folder upload ya, atau memanfaatkan vulnerable file upload. Nah, ini biasanya berisi web shell nih. Kita coba klik. Nah, ketika kita coba akses, ternyata ini merupakan sebuah web shell Tiny File Manager. Nah, di sini kita bisa lakukan login dan melihat struktur direktorinya atau melihat filenya semua, isi filenya. Nah, tapi kita akan coba uh, lakukan mungkin di kesempatan berikutnya ya. Karena kesempatan kali ini kita akan membahas tentang scanning aja menggunakan Nmap dan di research. Nah, lalu di sini ada kucing. Nah, ini nggak mencurigakan ya, nggak mencurigakan. Tapi namanya mencurigakan nih, kucing sama dengan pilot. Dan ada portofolio juga nih. Tapi ini juga bisa berisi sebuah pilot yang dimasukin ke dalam gambar. Nah, di sini ada banyak lagi nih. Ada gambar Pak Kumis sama profil. Nah, oke. Selanjutnya kita coba buka yang DB. Nah, DB ini biasanya berisi tentang database user. Nah, ternyata di dalam DB ini dia terdapat file koneksi.php. Nah, biasanya file koneksi.php ini merupakan sebuah bagian dari proses untuk melakukan koneksi dari website ya. Coba kita klik kiri. Nah, dia kosong, kosong yang bisa dibuka. Tapi nanti kita bisa coba akses menggunakan Tiny File Manager. Nah, di sini ada JavaScript juga, JavaScript nih. Kita nggak bisa masuk di sini, keterangannya adalah kamu tidak punya izin untuk akses source ini. Terus kita ke mail. Ke mail. Nah, di sini ada contact me.php. Kita coba klik. Nah, ini nggak bisa nih, ada beberapa masalah. Ini nggak bisa karena temporary problem or it cloud have moved. Ini kayaknya kita di redirect ya. Dan error code-nya 500. Nah, kita di sini juga bisa melihatnya lagi di dalam directory home kali desktop report http ini IP address dan tanggal.txt. Nah, .txt ini dia merupakan sebuah output atau hasil yang kita lakukan scanning. Nah, jadi hasil ini dia akan nampungnya di ini tanggal.txt. Nah, jadi kita sudah berhasil menemukan beberapa scanning ya. Di scanning ini kita berhasil menemukan beberapa direktori yang sangat berbahaya. Nah, contoh di sini ada admin. Ada direktori admin ini kita tadi udah buka dan isinya ini merupakan sebuah halaman login sama ada kerentanan file inclusion yang terdeteksi di research ya. Nah, lalu di sini ada folder aset. Nah, di aset ini kita bisa mengakses sebuah foto yang terdapat di dalam website tersebut. Nah, di hasilnya jadi kita juga lihat ada beberapa anomali double file extension ya. Terus ada http ini. Di dalamnya ini kita jadi menemukan extension ya. Menemukan koneksi.php. Dan nanti kita juga bisa lihat pakai Tiny File Manager, biasanya bisa dibuka. Terus di sini ada JavaScript. Nah, JavaScript dia merupakan sebuah bahasa pemrograman yang sering digunakan di dalam website. Terus ada mail ini merupakan sebuah file contacts.php. Baik, berarti pada pertemuan pada
Kali ini kita berhasil melakukan network mapping menggunakan Nmap dan directory scanning menggunakan DSOS. Ya, baik, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan membahas lebih dalam tentang pentesting website. Baik, terima kasih Mas Endin dan Mas Fadil.